Akhirnya titik terang kasus pembunuhan Brigadir J terungkap. Baradae pasti hadir rekonstruksi. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Rencana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka. Ya, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Jadi kelima tersangka ini kan sebenarnya mempunyai hak untuk ingkar ya, yang menyebabkan kemudian kita mendapati sejumlah keterangan yang kerap kali berubah-ubah. Nah, dengan rekonstruksi ini diharapkan kita dapatkan kesimpulan akhir dari sebenarnya keterangan mana yang paling mendekati kebenaran, karena akan langsung dikonfrontir ya. Kalau misalnya Baradae misalnya pernah menjelaskan bahwa ketika dia tiba di tempat di mana Brigadir J ditembak, katakanlah begitu, Brigadir J sudah dalam keadaan tersungkur, tidak berdaya misalnya. Tapi pada kesempatan lain justru dia yang mengatakan dia yang menembak lebih dulu, kan begitu? Kami dari penasihat hukum sudah menerima undangan untuk kegiatan besok rekonstruksi, bahwa proses ini kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik. Kita akan mengikuti prosesnya bagaimana besok. Hari ini saya akan berkoordinasi mengenai teknis besoknya seperti apa dengan penyidik dan LPSK. Harapan kami ke depannya dengan adanya rekonstruksi ini, posisi klien kami yang kami jelaskan bahwa dalam perintah, jadi harapan kami dengan adanya rekonstruksi ini semakin terang ya perkara ini. Akhirnya titik terang kasus pembunuhan Brigadir J makin terungkap. Mabes Polri akan melakukan rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Tim Sus Polri memastikan Baradae salah satu saksi kunci kasus yang melibatkan Ferdi Sambo itu bakalan hadir dalam rekonstruksi. Diketahui sebelumnya, Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama anggota polisi yakni Baradae di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Kehadiran Baradae dianggap sangat penting dalam rekonstruksi kasus yang menggemparkan masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut Dedi, kehadiran Baradae membuat insiden yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 itu menjadi jelas. Selain aparat kepolisian, tim dari kejaksaan juga akan hadir dalam rekonstruksi. Selain Baradae, 4 tersangka lainnya juga akan dihadirkan. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ditambahkan Dedi, proses rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara kematian Brigadir J, yakni di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kapolri janji rekonstruksi akan dilakukan transparan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji rekonstruksi kasus Brigadir J akan dilakukan secara transparan. Meski begitu, ia enggan merinci terkait proses rekonstruksi karena sudah masuk teknis penyidikan. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita. Jelasnya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 28 Agustus 2022. Selain itu, dalam proses rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J, Polri akan hadirkan Komnas HAM dan Kompolnas. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan ada alasan khusus mengapa Polri juga menghadirkan Komnas HAM dan Kompolnas. Hal itu berkaitan dengan ungkapan bahwa proses rekonstruksi akan dilakukan secara transparan. Melihat kejadian di TKP,
polis lain sudah terpasang dari pintu gerbang depan sampai pintu samping atau garasi mobil. Di gerbang samping ada stiker Bareskrim yang tertempel, begitu juga di pintu garasi mobil rumah Ferdy Sambo. Stiker yang sama juga terpasang di jendela rumah Ferdy Sambo dan pintu masuk bagian depan. Namun, tidak ada tanda-tanda persiapan rekonstruksi di rumah Ferdy Sambo sebab semua masih terlihat ditutup rapat oleh penyidik Bareskrim Polri. Sebagai informasi, para tersangka juga akan didampingi pengacaranya saat menjalani rekonstruksi. Sebelumnya, Ferdy Sambo memerintahkan penembakan karena marah terhadap Brigadir J lantaran dianggap melukai harkat dan martabat keluarganya dalam sebuah kejadian di Magelang, Jawa Barat. Istri Irjen Ferdy Sambo juga sempat melapor ke polisi bahwa menjadi korban pelecehan oleh Brigadir J. Namun, setelah penyidikan oleh tim SUS dari barang bukti dan keterangan sejumlah saksi, kejadian pelecehan yang dilaporkan Putri itu disebut tidak terjadi dan menjadi bagian dari skenario rekayasa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Lalu, Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri turut membantu dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni 340 JO, 338 JO, 55 dan 56 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati.